Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Yang dipukul bukan cuma dia, tapi juga harga diri kita. Namanya Fahrul, TKI asal Madura, dianiaya, diremehkan, dan hampir dilenyapkan di negeri orang. Tapi dari luka di wajahnya muncul bara perlawanan. Inilah kisah tentang perlawanan, tentang harga diri yang tak bisa dibeli, dan tentang satu bangsa yang akhirnya berkata, "Cukup." Rahmat bukan nama baru di proyek bangunan kawasan industri Selayang sekitar 30 menit dari pusat Kuala Lumpur. Lelaki 36 tahun asal Sumenep, Madura itu telah bekerja lebih dari 4 tahun sebagai buruh kasar di proyek-proyek pembangunan tinggi di Malaysia. Tubuhnya kurus berotot, kulit legam khas pekerja lapangan, dengan sorot mata yang tenang namun sigap. Dia dikenal sebagai pekerja keras, jarang mengeluh, dan selalu menyelesaikan tugas lebih cepat dari jadwal. Hari itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Rahmat tiba di lokasi. Jam menunjukkan pukul 6.40 pagi. Udara masih basah oleh embun, tapi keringat sudah menetes dari pelipisnya setelah mendorong gerobak semen sejauh 70 meter. Proyek itu sedang memasuki tahap pengecoran lantai 8 dan Rahmat bagian dari tim pengangkut material. Lokasi ini mempekerjakan tenaga dari berbagai negara, Indonesia, Bangladesh, Nepal, dan Myanmar. Tapi belakangan ketegangan antar pekerja mulai terasa. Sejak seminggu sebelumnya, beberapa pekerja Bangladesh terlihat menunjukkan sikap provokatif. Mereka mempertanyakan sistem pembagian kerja dan merasa pekerjaan berat terlalu sering dibebankan ke mereka. Suasana memanas ketika Rahmat, yang ditunjuk mandor sebagai koordinator shift pagi, dianggap lebih berpihak pada rekan-rekannya sesama TKI. Kata-kata sinis mulai dilemparkan, disusul ejekan dalam bahasa asing yang tak semua orang pahami, tapi jelas bermakna menghina. Puncaknya terjadi pagi itu, saat Rahmat baru saja menurunkan 2 sak semen dari truk. Dia sedang mengambil napas ketika sekelompok pekerja Bangladesh mendekat. 5, 7, 12 orang. Mereka mengurung Rahmat tanpa banyak bicara. Salah satu dari mereka, pria berbadan besar bernama Kabir, langsung mendorongnya keras hingga terjatuh. Lalu disusul tendangan ke punggung, pukulan ke rahang, dan hantaman besi ke kaki. Rahmat mencoba bangkit, tapi tubuhnya dihujani tendangan. Ada yang memukul dengan palu kayu, ada yang menendang rusuknya, dan ada pula yang merekam dengan ponsel sambil tertawa. Kejadian itu berlangsung hampir 2 menit, tanpa ada satupun pekerja atau pengawas yang menghentikan. Beberapa hanya menoleh, sebagian lain pura-pura sibuk. "Cukup, sudah!" teriak seorang rekan TKI bernama Firdaus dari kejauhan. Dia datang terlambat pagi itu dan kaget melihat Rahmat terkapar. Dia berlari sambil meneriaki para pelaku, namun mereka langsung bubar. Rahmat bersimbah darah, bibir pecah, tangan kiri patah, dan tempurung lutut retak. Video pengeroyokan itu dengan cepat menyebar ke grup WhatsApp pekerja Indonesia. Beberapa jam kemudian tersebar ke Facebook, lalu Instagram dan TikTok. Judulnya bervariasi, "TKI dipukuli di Malaysia", "Tenaga kerja Indonesia jadi korban kekerasan", atau yang paling viral, "Yang dipukul bukan cuma Rahmat, tapi harga diri kita semua." Rumah sakit tempat Rahmat dirawat berada di kawasan Sentul, di lorong sempit antara toko alat listrik dan salon kecil. Disinilah ia berbaring dengan infus menempel, dikelilingi sesama pekerja migran yang menjenguk. Satu di antaranya, Jamilah, relawan perempuan asal Madura yang bekerja di sektor rumah tangga, merekam kesaksian Rahmat. "Saya cuma kerja, Mbak. Saya nggak salah apa-apa. Mereka yang mulai," katanya dengan suara parau. Jamilah mengunggah video itu di Facebook, menambahkan caption pedas, "Kami bukan sapi perah, kami manusia. Dan Rahmat, dia salah satu dari kita." Sementara itu, para pelaku belum ditahan. Polisi Malaysia datang ke lokasi 3 jam setelah kejadian, mengambil laporan singkat, lalu pergi. Tidak ada garis polisi, tidak ada penyitaan ponsel, tidak ada gelar perkara. Seolah-olah tubuh Rahmat tak pernah berdarah. Di Madura,
Kabar tentang Rahmat cepat menyebar. Ibunya, Maktun, yang tinggal di desa Batu Putih, hanya bisa menangis sambil memeluk foto anaknya. Kak Rahmat itu penolong keluarga. Kenapa diperlakukan begini? Katanya sambil terisak di hadapan wartawan lokal. Desa itu kemudian menggelar doa bersama. Puluhan warga datang ke langgar desa, berdoa untuk kesembuhan Rahmat dan keselamatan seluruh TKI. Ironisnya, di tengah sorotan publik, pihak KBRI baru memberikan pernyataan 2 hari setelah kejadian. Pernyataan itu menyebut bahwa mereka telah menerima informasi dan sedang melakukan koordinasi dengan aparat Malaysia. Tidak ada pernyataan keras, tidak ada tekanan diplomatik. Dan disitulah luka kedua terbuka. Yang pertama adalah luka fisik di tubuh Rahmat. Tapi yang kedua, lebih dalam dan lebih lama sembuhnya, adalah luka batin karena diamnya negara. WNI yang dipukuli di negeri orang, tapi tidak langsung dibela dengan nyaring. Saat ini, Rahmat masih terbaring, tapi kisahnya sudah menjadi bara. Bara yang menyala di hati para TKI, khususnya dari Madura, yang tahu persis, jika hari ini, satu orang bisa dipukul tanpa konsekuensi, maka besok semua bisa jadi korban. Sungai Buloh, Malaysia. Hari kedua pasca pengeroyokan brutal terhadap Fahrul. Suasana di kawasan pemukiman pekerja migran Indonesia berubah drastis. Bukan lagi sekedar sunyi dan tertekan seperti malam-malam sebelumnya. Kini, lorong-lorong sempit itu dipenuhi desas-desus, wajah-wajah murung dan tatapan tajam yang penuh kemarahan. Sebuah komunitas yang selama ini dikenal tenang, kini mulai mendidih. Di sebuah rumah kontrakan sederhana berlantai 2 di pinggiran Bukit Rahman Putra, sahabat dekat Fahrul, pria Madura bernama Basri, memanggil teman-temannya dari berbagai sektor kerja. Mereka berasal dari sektor kebersihan, pabrik, konstruksi, bahkan ladang sawit. Di teras rumah itu, Basri berdiri tegak, memandangi wajah-wajah yang sudah tak bisa lagi menahan amarah. Fahrul itu saudara kita. Kalau dia diinjak, itu berarti kita semua diinjak, teriak Basri, menggema di antara dinding sempit permukiman. Tangannya menunjuk layar ponsel yang menampilkan rekaman pengeroyokan keji malam itu. Kita lihat bareng-bareng, siapa yang tega memukul orang gak bersenjata pakai besi, rame-rame lagi. Wajah-wajah di hadapannya menegang, beberapa menunduk, menahan air mata, yang lainnya mengatupkan rahang, tanda amarah yang terpendam. Lalu muncul suara-suara, satu persatu, pelan tapi tegas. Kalau negara gak bertindak, kita yang harus buat dunia dengar. Video ini viral, tapi kenapa belum ada yang ditahan? Apa kita ini gak ada harganya di mata mereka? Bukan cuma soal Fahrul, ini soal bagaimana mereka anggap kita semua. Hari itu, solidaritas yang terpendam mulai berubah bentuk. Facebook komunitas TKI di Malaysia, grup WhatsApp lintas sektor kerja, bahkan forum-forum diaspora Indonesia di Kuala Lumpur hingga Johor Bahru mendadak meledak dengan satu pesan, #keadilan untuk Fahrul. Narasi digital mulai membakar emosi. Sebuah unggahan dari akun @suaramaduradiaspora menulis, yang dipukul bukan hanya Fahrul, tapi seluruh harga diri Indonesia. Kalau satu jatuh, 1000 akan berdiri. Unggahan itu dibagikan puluhan ribu kali hanya dalam beberapa jam. Diikuti foto-foto Fahrul yang terbaring di ranjang rumah sakit, wajah lebam, mata kanan masih tertutup perban, dan selang infus menusuk pergelangan tangannya. Sementara itu, di rumah sakit, Fahrul belum bisa bicara lancar. Tulang rahangnya retak, tulang rusuk kirinya patah, tapi sorot matanya menyala saat Basri datang menjenguk. Dengan suara parau, Fahrul berkata lirih, "Bas, jangan diam, bilang sama yang lain, jangan biarin ini lewat gitu aja." Basri mengangguk pelan. "Kami gak akan diam, Rul. Ini bukan soal kamu aja, ini tentang semuanya." Di Kuala Lumpur, perwakilan organisasi pekerja migran asal Indonesia bertemu dengan perwakilan KBRI. Dalam forum kecil yang dihadiri secara terbatas, tokoh-tokoh diaspora seperti Bu Sari, mantan aktivis buruh migran, dan Pak Munir, pengusaha restoran asal Sampang, menyuarakan desakan kepada pemerintah. Kita butuh tindakan nyata, bukan hanya kunjungan dan doa. Pelaku harus ditangkap. Hukum Malaysia tidak bisa pura-pura buta hanya karena korban adalah buruh migran, ucap Bu Sari tegas. Namun jawaban dari KBRI masih normatif.
Mereka menyebut sudah mengirim nota diplomatik, sudah bertemu dengan pihak berwenang Malaysia, dan sudah memantau perkembangan. Sudah. Tapi nyatanya pelaku belum ditangkap, potong Pak Munir dengan nada tinggi. Sementara rakyat kami di sini terus resah, trauma, dan makin sulit percaya pada perlindungan negara. Malam harinya, ribuan akun media sosial milik TKI memposting video Fahrul disertai pesan-pesan penuh amarah. Beberapa mengunggah pantun sindiran khas Madura. Jalan malam bawa pelita, jangan lupa bawa belati. Kami datang bukan cari gara-gara, tapi kalau diinjak, kami takkan diam berdiri. Kemarahan yang awalnya diam-diam mulai terbuka. Suara yang semula pelang kini menggema hingga ke Jakarta. Media mulai meliput. Stasiun berita nasional menurunkan headline. TKI dikeroyok brutal di Malaysia. Pemerintah dinilai lamban bertindak. Di tengah itu semua, komunitas Madura di Malaysia menyusun rencana aksi damai. Sebuah unjuk rasa solidaritas dirancang akan dilakukan serempak di Kuala Lumpur, Penang, dan Johor Bahru. Mereka tidak membawa senjata, tapi membawa poster, selebaran, dan suara lantang. Basri ditunjuk jadi koordinator. Ia menutup rapat pertemuan itu malam hari dengan satu kalimat. Kalau negara pelit bicara, kita yang bicara. Kalau hukum tumpul, kita yang asah. Kalau keadilan dibungkam, kita yang teriak. Dan malam itu, langit Malaysia menyimpan bara. Sebuah bara yang bukan hanya tentang tubuh Fahrul yang lebam, tapi tentang rasa marah kolektif yang mulai menemukan bentuknya. Sabtu pagi, suasana sekitar Dataran Merdeka di Kuala Lumpur tak seperti biasanya. Bukan karena konvoi turis atau festival budaya seperti akhir pekan umumnya. Hari itu, seragam lusuh dan wajah-wajah letih menghiasi tempat bersejarah tersebut. Ratusan pekerja migran Indonesia, sebagian besar dari Madura, mengenakan ikat kepala merah putih dan kaos bertuliskan "Keadilan untuk Fahrul". Mereka berkumpul dalam barisan teratur, tak ada bentrokan, tak ada kekacauan, yang ada hanya suara, lantang, tertata, dan penuh luka. Basri berdiri di atas kursi plastik, memegang toa bekas yang suaranya kadang serak, kadang nyaring. Di belakangnya, spanduk besar tergantung. Kami bukan buruh tanpa nyawa. Kami datang bukan untuk merusak, tapi untuk mengingatkan bahwa darah yang tumpah di tanah ini bukan darah kriminal, tapi darah pekerja, darah orang yang hanya ingin hidup layak. Tepuk tangan dan sorakan menggema. Barisan perempuan TKI dari sektor rumah tangga membawa poster bergambar Fahrul dan bertuliskan, "Jika hukummu tak adil, kami akan menjadi hukum." Tak lama, media mulai berdatangan. Wartawan lokal dan internasional mengarahkan kamera. Live Instagram, TikTok, dan Facebook disiarkan serentak. Di Twitter, tagar hashtag "Keadilan untuk Fahrul" sudah menjadi trending nomor 1 di Malaysia dan Indonesia. Namun, di balik semua itu, ketegangan tetap mengintai. Polisi Malaysia berseragam lengkap mulai berdatangan membentuk perimeter. Seorang petugas berwajah kaku mendekati Basri. "Demonstrasi ini tidak memiliki izin penuh. Kami minta kalian bubar dalam 15 menit. Basri menatapnya. "Kami tidak melawan hukum, Tuan. Kami hanya ingin didengar. Kalau keadilan masih punya tempat di negara ini, dengarkan dulu suara kami." Di antara kerumunan hadir pula tokoh masyarakat dari berbagai wilayah. Bu Sari ikut maju berdiri di sisi Basri. "Kami bukan sekedar buruh, kami manusia. Dan manusia pantas dihargai," ucapnya pelan namun menggigit. Di rumah sakit Sungai Buloh, Fahrul yang masih terbaring lemah ikut menonton siaran langsung unjuk rasa melalui ponsel sumbangan donatur. Matanya berkaca-kaca, tangan kirinya yang lemah menekan layar membuka kolom komentar. "Fahrul, kami bersamamu. TKI bukan budak, mereka pejuang devisa. Keadilan harus ditegakkan, tak peduli siapa pelakunya." Malamnya, kantor KBRI akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Duta Besar RI untuk Malaysia dalam konferensi pers terbatas menyatakan, "Kami telah menyampaikan desakan keras kepada otoritas Malaysia untuk segera mengusut tuntas kasus pengeroyokan terhadap saudara Fahrul.
Kami akan terus mendampingi proses hukum dan memastikan hak-hak WNI terpenuhi. Namun banyak yang masih meragukan. Kata-kata tak cukup, rakyat butuh bukti. Basri malam itu di rumah kontrakannya duduk di depan laptopnya. Ia menulis sebuah surat terbuka. Kami tidak meminta istana, kami hanya ingin keselamatan. Kami tidak minta dihormati seperti raja, cukup diperlakukan sebagai manusia. Surat itu dibagikan oleh ribuan akun, bahkan beberapa selebriti tanah air ikut menyuarakan dukungan. Video-video TKI di berbagai kota Malaysia, dari Penang sampai Johor Bahru, ramai menunjukkan aksi diam dengan membawa kertas bertuliskan "Kami Fahrul" berikutnya. Dan ketika malam mencapai puncaknya, di sebuah warung kopi sederhana dekat Bukit Rahman Putra, Basri berkata kepada seorang wartawan, "Kalau besok kami tetap tak dapat keadilan, jangan salahkan kalau suara kami berubah jadi jeritan. Dan jeritan itu akan menular lebih kencang dari yang kalian kira." Hari Minggu datang tanpa damai. Malam sebelumnya, aksi damai di Dataran Merdeka viral di berbagai platform media sosial. Video Basri berorasi, perempuan-perempuan TKI mengangkat poster Fahrul, hingga momen aparat Malaysia memberikan ultimatum 15 menit, semuanya tersebar luas. Tapi tak semua merespon dengan simpati. Ada juga suara-suara sumbang, menyebut para TKI sebagai biang keributan, sebagai tamu tak tahu diri. Dan pagi itu, sebuah video berdurasi 17 detik beredar, memperlihatkan 2 TKI Madura di Pelabuhan Kelang dipukul oleh 4 pria lokal. Salah satunya terlihat mengenakan seragam keamanan pabrik. Kamera bergetar, namun jeritan korban terdengar jelas. "Jangan bang, kami hanya mau kerja." Video itu menyulut api yang lebih besar. Basri dan Busari mendapat ratusan pesan dari TKI lain. Sebagian panik, sebagian marah. Grup WhatsApp Solidaritas Fahrul yang tadinya hanya berisi 53 anggota, kini membengkak menjadi lebih dari 700 dalam satu malam. Di sudut kamar kontrakannya, Basri mengerutkan dahi. Ia tahu, jika mereka tidak mengorganisir kemarahan ini, ia akan kehilangan kendali. "Kita harus kendalikan gelombang ini," ucapnya pada Busari. "Kalau tidak, ini bisa berubah jadi kekerasan yang tidak terkendali." Busari mengangguk pelan. Ia lalu mengusulkan pertemuan darurat di salah satu aula gereja di daerah Ceras, meski ruangannya kecil namun cukup aman dan jauh dari pengawasan aparat. Malam itu, pertemuan darurat dimulai. Hadir lebih dari 80 perwakilan TKI dari berbagai sektor, buruh bangunan, pekerja kebun, sopir pribadi, hingga tenaga rumah tangga. Tak ada yang datang dengan tangan kosong. Beberapa membawa dokumen kekerasan, yang lain membawa luka. Seorang pria muda, Muklis, berdiri sambil memperlihatkan bekas lebam di pinggangnya. "3 bulan lalu, saya dipukul mandor karena minta upah. Saya diam karena takut. Tapi lihat sekarang, diam tidak membuat kita aman." Sorakan setuju menggema, tapi Basri segera mengangkat tangan. "Kita bukan pasukan pemberontak. Kita harus tetap berpegang pada strategi, suara yang kuat tapi tidak liar." Rapat itu menghasilkan rencana aksi lanjutan. Pengumpulan bukti-bukti kekerasan, testimoni tertulis, dan penandatanganan petisi massal yang akan diserahkan ke KBRI dan juga Human Rights Watch di Malaysia. Sementara itu, di Sungai Buloh, Fahrul mendapat kabar bahwa pelaku pengeroyokan terhadapnya belum juga ditangkap. Satu-satunya pelaku yang diamankan justru dilepaskan dengan alasan tidak cukup bukti. Fahrul menangis, bukan karena luka fisik, tapi karena perasaan diinjak. "Kalau bukan mereka yang salah, berarti aku yang salah karena dipukul," gumam menyeliri. Di tempat lain, netizen Indonesia mulai geram. Kampanye #tangkap pemukul Fahrul membanjiri Instagram Kedubas Malaysia di Jakarta. Puluhan mahasiswa mulai menggelar aksi kecil-kecilan di depan kedutaan, membawa poster dengan tulisan pedas. "Jangan hanya diam, kami juga bisa menggugat." Kemarahan perlahan bertransformasi menjadi gerakan. Basri dan timnya mulai membuat video pendek testimoni para TKI yang mengalami kekerasan, diunggah ke TikTok dengan caption, "Berapa nyawa lagi sebelum kalian percaya?" Sementara itu, aparat Malaysia mulai gelisah. Beberapa titik penempatan TKI dilaporkan dipenuhi patroli tambahan. Ada kecurigaan bahwa para TKI akan melakukan perlawanan. Tapi yang tidak mereka tahu, Basri punya rencana lebih besar.
Aku ingin mereka mendengar jeritan kita bukan dari ledakan, tapi dari gelombang suara. Dan suara itu akan kita bawa sampai ke parlemen mereka, kata Basri kepada rekan-rekannya. Sore hari itu, angin laut dari Selat Madura membawa aroma asin dan debu dari jalanan tanah merah. Di sebuah rumah panggung sederhana di desa Sokobanah, Kabupaten Sampang, Nenek Fahrul duduk di depan beranda dengan mata yang terus memandangi jalan desa. Tangannya menggenggam erat sebuah amplop putih yang mulai rusuh, berisi foto Fahrul ketika pertama kali merantau ke Malaysia 3 tahun silam. Dia anak paling rajin di kampung ini, gumam Nenek Rohani, menahan air mata yang sudah habis sejak video cucunya dipukuli di tempat kerja tersebar di WhatsApp warga desa. Sejak video itu viral, warga Sokobanah tak tinggal diam. Setiap malam, mereka berkumpul di balai desa, berdiskusi dan menyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas. Dari Madura, suara perlawanan mulai tumbuh. Haji Karim, tokoh masyarakat yang dihormati di wilayah itu, mengambil peran penting. Ia mengumpulkan para pemuda dan perantau yang baru pulang dari luar negeri, terutama dari Malaysia. Ini bukan cuma tentang Fahrul, ini tentang harga diri kita, Wong Madura. Kalau satu dari kita diinjak, maka yang lain harus berdiri, katanya dalam pertemuan terbuka di masjid desa. Kabar dari Madura sampai ke Malaysia. Basri menerima kiriman video solidaritas itu dari sepupu Fahrul. Dalam rekaman itu, terlihat puluhan orang bersorban merah menyatakan sumpah. Kami bersumpah tidak akan diam jika darah sedarah kami ditindas. Basri menangis. Ia merasa perjuangan mereka bukan perjuangan yang sepi. Bahkan dari tanah kelahiran Fahrul, kobaran semangat terus dikirimkan. Ia memutar video itu di sela-sela rapat kecil dengan para TKI lain di Kuala Lumpur, dan ruangan yang tadinya hening seketika berubah penuh semangat. Di lain tempat, seorang pemuda bernama Yusuf yang baru kembali dari Malaysia membawa cerita langsung kepada keluarga Fahrul. Yusuf dulunya satu asrama kerja dengan Fahrul. Ia tahu betul bagaimana sifat Fahrul. Tenang, rajin, tidak suka ribut. Kalau orang seperti dia dipukuli, berarti tak ada jaminan siapapun bisa aman, katanya lirih. Yusuf membantu membuat dokumentasi kronologi kejadian, lalu mengirimkannya ke LBH dan media nasional. Ia juga mengajak warga membuat posko informasi dan advokasi untuk keluarga Fahrul. Setiap hari posko ini menerima tamu, dari wartawan, aktivis, sampai utusan dari DPRD Sampang. Kepala Desa Sokobanah akhirnya membuat pernyataan resmi. Kami menuntut pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah nyata. Kalau diplomasi tak berjalan, kami siap mengirim delegasi keluarga ke Malaysia. Pernyataan itu menggemparkan. Media nasional mulai meliput serius bahwa warga desa siap bergerak lintas negara demi anak Madura yang disiksa, memancing simpati luas. Di sela itu semua, Nenek Rohani tetap tak henti-hentinya menulis surat untuk cucunya. Dalam surat terakhirnya, ia menulis, "Lek, nenek ora iso teko ning kono. Ning doae nenek saben sore nyampe nang kono. Lek kue rumongso sendirian, ingat kampung iki ndongaake kue kabeh dina. Sayang, nenek tidak bisa datang ke sana. Tapi doa nenek setiap sore pasti sampai ke tempatmu. Kalau kamu merasa sendirian, ingat kampung ini mendoakanmu setiap hari." Surat itu difoto dan dikirim lewat Yusuf kepada Fahrul yang masih dirawat. Dengan tangan lemah, Fahrul mencium layar ponsel. Tak ada kata keluar, hanya air mata. Dan malam itu, langit Madura dipenuhi lampion-lampion buatan anak-anak desa. Di tiap lampion tertulis, "Untuk Fahrul, untuk Madura, untuk Indonesia." Bicarakan dengan nada tegas sesuai cerita. Pukul 10 malam di Kuala Lumpur, suasana di sekitar flat Taman Desa Sri Gombak terasa sunyi. Hanya sesekali terdengar suara motor lalu lalang. Di salah satu unit sempit di lantai 3, Basri duduk gelisah menatap layar ponselnya. Di depannya, 6 orang TKI lain duduk melingkar. Ada Faisal, seorang sopir Grab, Nina, pekerja cleaning service, Udin, buruh koyek,
Rifa, barista, dan 2 buruh pabrik elektronik, Reno dan Yati. Mereka sedang menyiapkan sesuatu yang tak biasa, aksi solidaritas pertama dari TKI untuk Fahrul. Besok kita turun ke depan kedutaan Indonesia. Bukan demo kasar, tapi kita tunjukkan kita nggak takut, kata Basri tegas. Ia memutar lagi video dari Madura yang menunjukkan warga desa berkumpul sambil mengangkat lilin dan poster bertuliskan, "Fahrul, kami bersamamu." Yati gemetar. "Kalau kita ditangkap polisi Malaysia?" Reno menepuk bahunya. "Kita nggak bikin rusuh, kita hanya tunjukkan bahwa TKI bukan budak." Malam itu mereka menyiapkan poster-poster sederhana. Ada yang menulis, "Justice for Fahrul." Ada pula yang menggambar wajah Fahrul dari foto viralnya yang lebam. Nina mereka-mereka dan mengunggah video itu ke media sosial dengan tagar #TKI Bersatu. Paginya, tepat jam 9, mereka berdiri di depan Kedutaan Besar Indonesia di Jalan Tun Razak. Tidak berteriak, tidak membawa pengeras suara, hanya diam berdiri memegang poster. Tapi diam mereka seperti dentuman keras yang mengguncang media sosial. Wartawan dari media Malaysia pun datang meliput. Salah satu reporter sempat bertanya ke Basri, "Kenapa kalian melakukan ini?" Basri menjawab dalam bahasa Melayu yang fasih, "Karena kami manusia, karena kami ada harga diri. Kalau satu dari kami dipukul, semua terasa." Liputan itu tayang di saluran TV Malaysia. Tak lama, media Indonesia menayangkan ulang dengan tambahan, "TKI di Malaysia tuntut keadilan untuk Fahrul." Di hari yang sama, pihak Kedutaan Indonesia akhirnya memanggil Basri dan 2 perwakilan lain untuk berdialog. Mereka diterima oleh Konsul Ketenagakerjaan, Pak Ridwan. "Kami sudah mengetahui kasus Fahrul. Kami sedang berkoordinasi dengan polisi Malaysia, tapi tekanan publik membantu kami bergerak lebih cepat," ujar Pak Ridwan. Basri tidak puas. Ia menyerahkan dokumen kronologi, hasil visum Fahrul dari rumah sakit, dan daftar nama para TKI yang menjadi saksi di lokasi kerja. "Kita ingin pelakunya ditangkap. Kalau perlu kami semua bersaksi di pengadilan." Di luar, semakin banyak TKI yang datang, tak hanya dari Kuala Lumpur, tapi juga dari Selangor, Johor, bahkan Penang. Mereka berdatangan naik bus mangan, menyewa van, saling membagikan info lewat grup WhatsApp. Gerakan itu mereka namakan Aliansi TKI Bermartabat. Di hari ketiga aksi diam, sebuah insiden terjadi. 3 orang pria tak dikenal datang menghampiri Yati dan Nina saat pulang dari kedutaan. Mereka menghardik, "Jangan ikut-ikut urusan ini. Mau ditangkap." Yati ketakutan, namun Nina merekam diam-diam percakapan itu. Video itu langsung disebar dan viral. Respon netizen Indonesia meledak. Tagar "Jangan sentuh TKI" menjadi trending di X dan TikTok. Menanggapi situasi itu, pemerintah Indonesia akhirnya mengirim utusan langsung dari Kementerian Luar Negeri ke Kuala Lumpur. Mereka menemui pihak kedutaan dan bertemu perwakilan Aliansi TKI Bermartabat. "Kami apresiasi keberanian kalian. Pemerintah akan menempuh jalur hukum," kata Bu Sari, pejabat dari Kemlu. Namun Basri tak cukup dengan janji. Ia mengajukan permintaan khusus. "Kami ingin Presiden tahu, ini bukan hanya tentang 1 orang. Ini tentang ribuan TKI yang tiap hari hidup dengan bayang-bayang kekerasan." Bu Sari mengangguk pelan. Ia tahu tekanan ini tak bisa lagi dianggap angin lalu. Sebab kini suara-suara kecil di flat sempit dan desa terpencil telah menyatu menjadi suara yang menggema lintas negara. Dan di malam harinya, di atap salah satu flat, Basri menatap ke langit dan berkata, "Fahrul, kamu bukan lagi hanya cucu nenekmu. Kau jadi wajah kita semua." Hari keempat sejak aksi solidaritas dimulai. Basri duduk di lantai kamar kosan bersama Faisal dan Rifa, mencoba memilah ratusan pesan masuk dari para TKI lain. Dari Seremban, Melaka, sampai Kinabalu. Pesan itu satu nada. "Apa yang bisa kami bantu?" Tapi di tengah arus solidaritas itu, luka-luka lama mulai bermunculan. Nina baru saja menerima pesan suara dari seorang TKI wanita di Klang. Suaranya gemetar. "Kak Nina, saya juga pernah dipukul mandor, tapi saya takut cerita. Dulu waktu saya ngadu KHR, malah dibilang lebay." Video pengakuan itu kemudian disamarkan wajahnya dan diunggah ke akun resmi Aliansi TKI Bermartabat.
Dalam waktu 2 jam, muncul lebih dari 40 kisah serupa. Cerita para TKI yang disundut rokok, dikunci di gudang, gajinya tak dibayar. Nama-nama perusahaan tempat mereka bekerja mulai mencuat, dan media mulai menyorot. Di tengah gejolak itu, Udin, buruh proyek yang selama ini pendiam, mendadak berdiri di depan puluhan TKI yang berkumpul malam itu. Aku pernah lihat Fahrul dipukul. Waktu itu, aku diam. Aku takut. Tapi sekarang, aku mau bersaksi. Sontak ruangan hening. Udin yang sehari-hari dikenal keras kepala dan pelit bicara, kini berdiri dengan mata berkaca. Yang mukul Fahrul bukan cuma satu. Ada 3 orang. Mereka itu mandor baru dari Bangladesh, bukan warga Malaysia. Tapi masalahnya, bos kita tahu dan diam. Reno mencatat semua yang Udin katakan. Pernyataan itu penting, bisa jadi kunci dalam penyelidikan. Namun malam itu juga, ponsel Basri berdering. Nomor tak dikenal. Berhenti kalau masih ingin kerja di negara ini. Kami tahu di mana kalian tinggal. Ancaman itu tidak membuat Basri mundur. Tapi ia tahu, mereka sudah diawasi. Pagi harinya, berita mengejutkan datang. Faisal, sopir Grab yang selama ini aktif mengatur logistik aksi, ditangkap saat mengantar penumpang. Polisi Malaysia menahannya dengan alasan SIM tak sesuai. Tapi semua tahu, itu tekanan. Basri dan tim segera menghubungi konsulat dan LSM lokal. Lewat intervensi cepat, Faisal akhirnya dibebaskan malam harinya. Tapi wajahnya tegang. Kita makin dipojokkan. Tak hanya Faisal, kontrak kerja Rifa sebagai barista diputus sepihak. Nina diancam akan dideportasi karena dianggap menghasut. Aliansi TKI bermartabat merespons dengan mengirim surat terbuka ke Presiden Indonesia dan Kementerian Tenaga Kerja Malaysia. Surat itu ditandatangani lebih dari 700 TKI. Isinya menuntut 3 hal. 1. Penyelidikan independen atas kasus pemukulan Fahrul. 2. Perlindungan hukum dan pekerjaan bagi TKI yang bersaksi. 3. Kerjasama bilateral yang mengikat untuk melindungi hak pekerja migran. Surat itu viral. Bahkan, tokoh-tokoh publik Indonesia mulai ikut bicara. Seorang artis menulis di Instagramnya, "Mereka memukul Fahrul, tapi yang sakit kita semua." Di tengah sorotan itu, datang kabar dari Madura. Nenek Fahrul yang selama ini hanya bisa menangis di pelataran rumah, diwawancarai oleh stasiun televisi. Dengan suara lirih, ia berkata, "Cucu saya cuma mau kerja bantu saya. Kalau dia salah, hukum. Tapi jangan dipukul seperti binatang." Wawancara itu memicu gelombang empati luar biasa. Di desa-desa, musola, dan grup pengajian, orang-orang mulai membacakan doa untuk Fahrul. Anak-anak sekolah menggalang donasi. Bahkan sekelompok emak-emak di Sampang menjahit spanduk bertuliskan, "Jangan sakit lagi Fahrul, Madura bersamamu." Sementara itu, penyelidikan internal mulai menunjukkan hasil. LSM Malaysia mengungkap bahwa perusahaan tempat Fahrul bekerja telah berulang kali mendapat teguran karena kekerasan terhadap pekerja. Namun tak pernah ada sanksi tegas. Saat itu, Basri tahu, ini bukan lagi tentang satu pemukulan. Ini adalah lubang besar bernama ketidakpedulian sistemik. Dan lubang itu kini menganga, terbuka, tak bisa ditutupi lagi. Kuala Lumpur, 2 pekan sejak video pemukulan Fahrul viral, ribuan TKI yang biasanya tersebar dalam senyap kini menjadi satu suara. Dari warung kopi sempit di Cowkit sampai asrama pekerja di Puchong, hanya satu topik yang dibicarakan, keadilan. Fahrul kini sudah pulih sebagian. Luka-lukanya memang belum sembuh, tapi semangatnya sudah kembali membara. Di sebuah siaran langsung melalui ponsel teman sesama TKI, Fahrul angkat bicara di depan kamera. Sorot matanya tajam, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai simbol. "Saya tidak ingin balas dendam, tapi saya ingin keadilan. Saya ingin orang Indonesia tidak lagi diperlakukan seperti binatang di negeri orang. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya anak bangsa." Siaran itu ditonton lebih dari 3 juta kali dalam 24 jam. Sementara itu, di Jakarta, ribuan orang berkumpul di depan gedung Kementerian Luar Negeri.
Aksi damai itu dipimpin oleh koalisi mahasiswa, aktivis buruh, organisasi TKI, dan perwakilan masyarakat Madura. Mereka membawa bendera merah putih berukuran 30 meter yang digotong bersama-sama sebagai simbol bahwa TKI adalah bagian dari bangsa, bukan warga kelas 2. Tokoh Madura dari berbagai daerah datang. Di antaranya adalah Bunyai Hosiah dari Pamekasan, Pak Syekh Abdul Munir dari Bangkalan, dan Ali, sepupu Fahrul yang kini jadi suara muda dari bawah. Mereka berdiri bersama, menyerukan satu pesan. Yang dipukul bukan cuma Fahrul, tapi martabat kita, harga diri Indonesia. Media pun tak bisa menutupinya lagi. Stasiun televisi menayangkan langsung orasi-orasi itu. Kolom opini dipenuhi seruan untuk perubahan kebijakan luar negeri dan perlindungan TKI. Bahkan seorang artis nasional dengan 20 juta pengikut menyuarakan dukungannya. TKI bukan boneka. Mereka pahlawan devisa. Perlakukan mereka sebagaimana kalian ingin diperlakukan di luar negeri. Desakan semakin kuat. Akhirnya, Presiden RI menggelar konferensi pers. Dengan suara serius, beliau berkata, "Pemerintah tidak akan membiarkan satupun warga negara Indonesia dihina di luar negeri. Kita telah memanggil Duta Besar Malaysia dan proses hukum atas pelaku pemukulan Fahrul sedang berjalan. Kami juga akan meningkatkan perlindungan hukum dan sosial bagi para pekerja migran." Suara itu meledak seperti petir. Para TKI di Malaysia bersorak, sebagian menangis. Ada rasa bangga yang baru tumbuh, rasa bahwa mereka tak lagi sendirian. Beberapa hari kemudian, pelaku pemukulan Fahrul, seorang mandur lokal yang selama ini kebal hukum, akhirnya ditangkap oleh otoritas Malaysia. Proses hukum pun mulai berjalan di pengadilan Kuala Lumpur. Fahrul datang mengenakan batik biru tua, duduk tenang di kursi saksi dengan didampingi staf KBRI dan pengacara HAM. Di desa Patemon, Sumeneb, warga berkumpul di masjid. Doa syukur dipanjatkan. Tak ada perayaan besar, hanya tangis haru nenek Ranti yang tak bisa berkata-kata saat mendengar bahwa cucunya telah mendapat keadilan. Namun cerita ini tak selesai sampai di situ. Gerakan yang bermula dari luka Fahrul menjelma jadi Jaringan Nasional Perlindungan Pekerja Migran atau JANAR, sebuah organisasi akar rumput yang menghubungkan TKI di berbagai negara dengan relawan hukum dan bantuan sosial. Dalam waktu 6 bulan, JANAR sudah punya cabang di Hong Kong, Taiwan, Qatar, dan Saudi Arabia. Ali, yang semula hanya pemuda desa biasa, kini jadi koordinator pusat JANAR. Dalam salah satu pidatonya di Universitas Indonesia, ia berkata, "Bangsa besar bukan hanya dilihat dari kekuatan militernya, tapi dari caranya melindungi yang paling lemah." Dan Fahrul, ia pulang ke Madura 3 bulan kemudian, disambut oleh ribuan warga desa. Tapi dia bukan lagi buruh bangunan yang dikirim diam-diam oleh Colo. Dia kembali sebagai suara, sebagai peringatan, sebagai pendorong perubahan. Di pelabuhan Tanjung Perak, sebelum naik kapal, ia menoleh ke kamera seorang jurnalis. "Kalau dulu kita cuma bisa marah, sekarang kita bisa bergerak. Jangan diam, karena diam berarti menyetujui penindasan."